otomatis itu di bawah kendali Polda Metro Jaya. Mana Pak Fadil Imran ngomong? Mana Pak Fadil Imran ngomongin tentang kejadian ini? Mana beliau konferensi pers? Mana? Yang lebih lucunya lagi Bunda, Kapolres Metro Jakarta Selatan dicopot. Yang pertama kali Pak Fadil apa kabar? Mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih gue mau ngajarin, kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk penjualan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue jadi host 2 channel nih ya, Mimbar Tube sama Salwa Media dan channelnya gue Elia. Ya gue YouTuber DC hari ini jadi host. Ya kita kebetulan alhamdulillah hari ini hadir membersamai buruh. Ya kenapa Babe sampai ikut bersama buruh? Karena memang ini bentuk simpati kami kepada kaum buruh yang memang dari awal demo 2 tahun yang lalu kami ikut. Karena kami melihat memang Omnibus Law ini sebuah undang-undang yang dirancang, yang dari dulu kami udah melihat bahwasannya ini untuk kepentingan oligarki. Dari dulu, dan kami masih ingat waktu itu Habib Rizik masih di Makkah itu. Ya, di patung kuda kami sampai maghrib itu ya. Iya, sampai ada gas air mata juga itu. Ya, jadi alhamdulillah hari ini rekan-rekan buruh udah mulai sadar tuh. Dan ini bentuk persatuan, jadi kami membersamai buruh. Kalau buruh bilang nginep hari ini, Babe Aldo nginep juga tuh. Ya, karena memang Omnibus Law itu kami sudah tahu, sampai kan ada tuh draftnya nggak dibaca. Wah, itu amburadul sekali, Babe. Jadi kayaknya kita punya pemimpin, tapi sepertinya ini kerajaan apa ya? Oligarki dah. 1001 malam. banyak ininya, banyak sandiwara gitu dan semena-mena gitu. Betul. Jadi ini kenapa semena-mena? Apa yang mereka lakukan itu menurut mereka saja, tidak memikirkan kepentingan rakyat. Padahal mereka harus sadar, tanpa ada rakyat mereka nggak ada loh. Iya benar. Pemerintahan itu ada rakyat, tanpa ada rakyat tidak ada mereka. Namun karena arogansinya, kita lihat sampai gimana nanti endingnya. Tidak ada pesta yang tidak usai. Betul. Nah ini hari ini kita ikut merasa prihatin dan peduli terhadap nasib buruh. Mereka tidak memperjuangkan kekayaan, mereka ingin kaya, tidak. Mereka memperjuangkan bagaimana anak-anak bisa sekolah, bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka sejahtera, bukan menuntut kaya. Nah, ini adalah hal yang manusiawi sekali. Untuk itu, kami mengharapkan semoga pihak pemerintah, DPR
pedulilah dengan persoalan ini dan tolong ditanggapin, jangan dibiarin aja seperti kapilah berlalu anjing menggonggong atau sebaliknya anjing menggonggong kapilah berlalu. Nah mungkin itu ya Beh. Nah di trending topik sekarang Beh, bagaimana pendapat Babe nih? Sibuk kemahalan, sibuk omnibus law, tapi ini tertutup dengan cover persoalan ini Be, Freddy Sambo dengan kematian Brigadir Joshua ini. Ini luar biasa Be. Gimana pendapat Babe? Kalau menurut saya sih ya, alhamdulillah dengan kematiannya Brigadir Joshua yang ada peristiwa seperti itu. Yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dulu buat keluarga Brigadir Joshua ya. Mudah-mudahan tabah ditinggalkan. Tapi dengan kejadian Brigadir Joshua itu menguak banyak tabir. Masya Allah. Ya, akhirnya kita tahu bahwasanya di tubuh Polri itu ada kubu-kubuan. Ada rahasia. Ada rahasia dan ini akan terbongkar. Sebagaimana kita tahu Brigadir Joshua ini satu orang. Tahun kemarin 6 orang meninggal. 6 orang meninggal dengan peristiwa yang kurang lebih sama. Artinya setelah meninggalnya ada konferensi pers polisi yang berulang-ulang, yang sampai akhirnya ada tersangka. Tapi akhirnya di persidangan dibebaskan karena dianggap membela diri. Ya, coba lihat dengan skenario yang terjadi sama kejadian Brigadir Joshua ini. Sama. Ada skenario yang berulang-ulang di konferensi pers. Ada CCTV mati. Ada pengambilan CCTV. Ada luka-luka yang tidak wajar dari korban. Dan korban juga diduga menjadi tersangka. Brigadir Joshua ini kan awalnya diduga dia yang melakukan pelecehan. Jadi begini Be, sebenarnya ada apa sih? Nah itu. Nah saya bingung Be, kenapa tentang kematian Brigadir Joshua ini sampai memframing luar biasa Be. Yeah. Ada di TV, ada di YouTube, ada di media sosial. Setiap hari ini udah 2 minggu. Brigadir Joshua dan Sambo beritanya terus, sehingga tidak ada berita lain yang menarik. Nah, semua mengikuti peristiwa demi peristiwa. Banyak persepsi yang terjadi, banyak asumsi, sehingga yang penggiring opini ini sungguh luar biasa. Jadi gini Be, apa sih masalahnya Be? Oke. Sebetulnya kalau mau ngelihat masalahnya ini mungkin sepele sih. Ya mungkin ya ada cinta segitiga, segi empat, jajaran genjang, belah ketupat, gue nggak tahu. Ya, cuman peristiwa ini telah membuat rakyat itu akhirnya melihat. Kenapa peristiwa ini lama? Karena sebenarnya kita melihat ini, berarti di institusi Polri itu ada dua kekuatan besar. Ada ini kuat sama kuat, makanya lama. Kalau kejadian KM50 kan kekuatan institusi sama rakyat gitu. Makanya cepat. Tapi ini kan rakyat sama rakyat. Karena yang meninggal aparat non muslim, di rumah aparat, yang nembak aparat juga. Nah ini. Tapi ada anak SD bilang polisi ditembak polisi di rumah polisi. Di rumah polisi. Yang lapor polisi. Yang lapor polisi, yang mati CCTV. Oke. Nah. Ya ini jadi dari sini kita berharap ini justru akan menjadi kunci rakyat Indonesia bisa berharap kepada kepolisian. Selama ini kita jujur aja ya, dengan segala hormat Pak Listio Sigit, institusi Polri itu mendapatkan framing negatif dari masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri itu rendah. Bahkan boleh dibilang udah nggak percaya. Bahkan di awal kejadian semenjak ada konferensi pers dari Barreskrim, itu rakyat udah bilang apa sih masa mungkin begitu. Artinya kepercayaan masyarakat itu rendah gitu terhadap apa yang disampaikan oleh institusi Polri. Tapi setelah kejadian ini ada timbul harapan kita untuk kepada Polri. Kita punya harapan. Mudah-mudahan aja Pak Listio Sigit, ya kami tahu Pak dari skenario yang ada sekarang ini, perubahan skenario sampai Baradae yang pertama mengaku menembak, tapi ternyata akhirnya dia mengaku bahwasanya dia bukan yang menembak. Dan ini penyelidikan. Artinya memang ada kekuatan besar di dalam Polri yang selalu mengatur drama. Ini contoh Bunda, minta maaf nih.
Waktu kejadian KM 50 itu kejadian di Karawang. Di Karawang. Tapi yang sibuk konferensi pers Kapolda Metro Jaya. Mestinya dong Kapolda Jawa Barat dong. Tapi kejadian ini di Duren 3, wilayah kepolisian Metro Jakarta Selatan. Otomatis itu dibawa kendali Polda Metro Jaya. Mana Pak Fadil Imran ngomong? Mana Pak Fadil Imran ngomongin tentang kejadian ini? Mana beliau konferensi pers? Mana? Yang lebih lucunya lagi Bunda, Kapolres Metro Jakarta Selatan dicopot. Yang pertama kali, Pak Fadil apa kabar? Mana suaranya? Apakah ini termasuk kami sebagai umat Islam? Kami percaya adanya mubahalah. Kami percaya adanya doa-doa orang terzolimi. Kami meyakini itu. Dan kami dijamin undang-undang untuk mempercayai itu. Kami harus mempercayai apa yang sudah diajarkan oleh agama kami. Dan ini kami melihatnya adalah doa 6 orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya di KM 50. Dan doa seorang imam besar Habibana Rizik yang tentang mubahalah. Bagaimana sekarang dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mau membongkar borok mereka dengan cara mereka. Dan ini mudah-mudahan akan terbongkar. Saya juga akan tetap fokus di sini karena kepolisian adalah harapan rakyat sebagai pengayom, pelindung, pelayan. Nah, kalau di dalam polisinya ada mafianya, yang anggota sendiri aja ditembak, rakyat minta perlindungan kepada siapa? Rakyat minta pengayoman kepada siapa? Rakyat minta pelayanan kepada siapa? Kami sebagai rakyat Indonesia masih berharap kepada kepolisian. Kami sangat cinta Polri. Mudah-mudahan Pak Listio Sigit bisa membersihkan kepolisian dari oknum-oknum yang kami duga mafia. Ya, jadi gini, Beh, sebenarnya awalnya hari ketiga ini naik mencuat di permukaan, ada statement klien saya Pak Napoleon Bonaparte, dibilangnya gampang ini, nggak perlulah sampai diadakan tim, nggak perlu dibesar-besarkan. Jadi udahlah dek, sudah ngertinya aku. Di penjara ini nggak sulit loh. Iya. Jadi kita menangkap anak SD aja paham persoalan ini. Sekarang ada hubungan apa dengan Brigadir E? Barada E. Iya. Seandainya statement itu ada tidak tepatnya, seandainya istri dari Babe Aldo selingkuh, kenapa saya yang nembak orangnya? Iya. Harusnya Iya, Babe Aldo dong. Iya. Skenarionya silap sedikit. Iya. Mungkin itu. Nah, hari ini apresiasi buat Pak Sigit. Iya. Apresiasi yang setinggi-tingginya karena sudah tersangka Brada E, Ferdi Sambo juga. dan sudah tersangka Ferdi Sambo, Pak Jenderal sudah tersangka. Dan ini ada lagi istilah istri yang tertukar. Iya. Pernyataan katanya itu istri, ternyata katanya tidak. Gimana itu? Nah, ya, ini kelihatan sandiwara itu, Iya, Babe. nah, makanya. Jadi ayo dong Pak Sigit, kejujuran, tidak ada dusta di antara Anda dan masyarakat. Ini membuat Polri lebih hebat ke depannya. Jadi marwah Polri di tangan Pak Sigit ya. Iya, benar. Jadi sekali lagi saya secara pribadi maupun secara bersama-sama yang berpihak tetap apresiasi terhadap Pak Sigit. Untuk selanjutnya mudah-mudahan dia lebih bijak lagi dan lebih membuat terang benderang semua persoalan dan penegakan hukum dengan mafia-mafia yang ada di dalam tubuh Polri itu. Ya, jadi alhamdulillah ya, ini udah mau maghrib. Jadi kesimpulannya kalau saya lihat kekuatan di dalam ini memang ada kubu-kubuan. Kan biasa kalau ada kubu ya? Ya, ada kubu-kubu. Terindikasi ada begitu karena banyak skenario. Hal yang mudah jadi sulit karena apa? Iya. Nggak perlu Enggak, ini mudah. TKP-nya ada, pelakunya ada, semuanya ada. Kenapa jadi sulit? Itu diindikasikan ada banyak kepentingan di situ. Dan buat Pak Sigit dan seluruh institusi Polri yang masih lurus, rakyat bersama kalian. Rakyat menantikan. Alur cerita ini sebenarnya rakyat juga sudah bisa tahu. Tapi kita tahu Pak Sigit dalam tertekan, tapi dia tetap bijak.
Bijak. dan menjalankan ini dengan sebaik-baiknya. Yap. Mungkin itu apresiasi buat Pak Sigit sekali Ya. lagi. Mudah-mudahan Pak Sigit bisa membongkar ini semua. Dan tetap saya masih penasaran, Kapolda Metro Jaya kemana ini? Itu aja. Oke, udah mau sholat maghrib. Bu Eli makasih. Makasih. Ya. Mimbar Tuh makasih. Salwa makasih. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.